arahin, pelan, arahin. Yo nggak bisa kayak gitu, semua itu ada prosesnya. Saat ketika dia lepas, good boy. Atau ini si Ati. Ambil ringnya. Hai, assalamualaikum guys. Ya, balik lagi nih sama si Ato sama si Ati. Tetap di Paru Bengkok karena gue emang kiper Paru Bengkok di Dakim. Oh ya, video kemarin gue sempat ngasih beberapa cuplikan kalau jadi emang si Ato sama si Ati itu gue latih sebenarnya. Jadi si Ati itu emang responnya sama si Ato itu lebih respon si Ato. Emang gue fokusin buat si Ato. Karena gue kenapa gue lebih seringin ke si Ato. Jadi kiper itu emang harus tahu bener-bener karakter dari apa yang kita pelihara. Kalau gue pelihara si burung Paru Bengkok, jadi gue harus tahu burung ini tuh sukanya apa, dia tuh gimana. Itu bener-bener harus chemistry-nya dapet. Keren banget ya. Nah, berhubung si Ato ada indikasi, bukan indikasi sih, dia tuh udah kelihatan bakalan lebih cepet buat dibikin trik. Nah, ketika gua ngelatih si Ato dan si Ati, jadi gini nih, kenapa gua harus bener-bener yang sabar pas gua ngelatih si Ati nih. Jadi kayak gini nih, ini tuh termasuk respon yang bagus. Kenapa? Respon buat makan. Jadi kita penting buat reward si burung ketika mau dilatih gitu. Ketika lagi dilatih. Jadi respon-respon yang seperti ini kita harus tahu. Terus cara ngelatihnya yang gue bilang tadi itu benar-benar perlu kesabaran dan harus telaten setiap hari gitu. Bukan setiap hari juga, maksudnya benar-benar yang gimana caranya nih burung bisa tahu kita pengennya apa gitu-gitu, tugasnya ngapain gitu-gitu. Nah, si Ato terbilang cerdasnya karena gue udah tahu karakternya dan gue megang dia dari kecil gitu, dari masih dia diloloh sama gue kan. Kalau si Ati emang gue ketemu udah ukuran dewasa gitu. Tapi si Ati pun sama sebenarnya, dia juga punya kecerdasan yang sama gitu. Nah, berhubung si Ati belum terlalu jinak, sempat kan gue tinggalin juga itu pulang kampung. Makanya kalau pulang kampung itu gue kadang-kadang agak khawatir gitu. Takutnya burung jadi kenapa pikiran lah di rumah. Nah, si Ati sama. Pas kebetulan gue balik, oh burungnya lagi agak-agak kaget. Karena si Ati itu responnya sedikit kurang bagus, kurang cepet. Nah, kayak gitu-gitu tuh kalian benar-benar harus yang lebih giat lagi buat ngelatih. Nah, si Ato nih kayak gitu-gitu cara ngelatih yang seperti ini nih. Tuh. Biarkan dia tetap seperti ini. Oke. Ini karena emang proses masih awal banget. Kita jauhin dulu biar dia mau ngambil. Oke, lepas. Ambil lagi. Ambil, no, dia kaget. Nah iya, buat karakter. Kameramen ketawa dong. Itu tuh penting buat kalian pahami. Jadi gue jelasin itu udah termasuk detail gitu, maksudnya termasuk lengkap. Jadi beberapa orang itu banyak yang ngelatih pengennya cepet jadi, pengen cepat ini. Yo nggak bisa kayak gitu, semua itu ada prosesnya. Prosesnya kayak gini nih. Dia udah mulai cepet responnya. Ambil sekarang dari bawah. Ambil. Good. Ambil lagi biar respon. Ambil. Ambil. Arahin. Pelan. Arahin nih. Nah, kalau seperti itu tadi kita jangan kasih karena dia nggak mau masukin ini ke yang ini. Kita arahin lagi, coba. Ambil.
Hei, ambil. Masih suka bengong dia. Ambil, tetap arahin. Set, ketika dia lepas, good boy. Baru kita kasih reward. Kasih lagi, ulang terus. Ambil. Ini termasuk cepet banget loh. Ambil. Good, kita arahin lagi. Nah, sampai benar-benar dia tuh paham. Nah, itu tuh perlu kita latih berulang sampai benar-benar mateng. Kenapa gue bilang benar-benar mateng? Jadi ketika dia udah mampu menguasai satu trik, dia bisa menguasai trik selanjutnya dengan cara-cara atau benda-benda yang beda. Kalau secara dasar itu hampir sama. Bedanya di bendanya doang gitu. Tapi tahap-tahap itu kita latih itu, jadi sambil kita ngelatih, sambil kita pahamin. Oh iya, ini paham di trik yang ini nih. Oh, kita harus kayak gini. Nah, itu penting tuh. Nah, detailnya ya itu tadi tuh. Nah, ada tuh yang ini nih. Dia milih warna. Emang si Afgri itu selain dia mampu buat niruin suara orang lain, ini juga bisa nih sebenarnya berdua. Tapi masih ngacaknya apa? Ngacaknya dia suka ngikutin suara apalah suara ayam. Di sini semua burung tuh kadang-kadang suaranya ayam, suaranya suara halo apa gitu. Emang harus benar-benar yang khusus dilatih buat talking atau bisa ngomong lah gitu simpelnya. Rooster. How about a penguin? Can you do a penguin? A chimpanzee. Kalau buat trik yang kayak gini ini kan kita jelas ada bendanya, kita tahu caranya. Itu bisa dipelajari secara cepat. Kalau buat talking, nanti kita bakal kasih tahu caranya lebih lanjut, oke? Awas, Kong. Aduh. Ada yang komen juga nih, nanyain, Bang, itu gimana sih cara ngelatih kayak gitu? Dan dari umur berapa sih ngelatihnya kalau biar bisa trik atau biar bisa jinak? Gini nih caranya nih. Jadi yang lebih bagus atau biar tuh lebih paham ketika nanti dia udah dewasa, berarti kita ngelatihnya harus dari masih ukuran muda atau baby. Itu lebih bagus gitu. Cuma untuk beberapa yang udah paham cara jinakin, terus paham cara buat ngelatih, itu bisa dari dewasa seperti ini. Si Ati ini kan dewasa, jadi perlunya. Jadi kita perlu buat pendekatan dulu. Misal dari yang udah dewasa. Kalau dari baby udah jelas, dia udah paham ke kita. Nih, dia lagi ngomong nih. Minta kuaci. Jadi emang perlu pendekatan dulu. Misalnya pendekatan kayak gini, sering kita mainin gitu-gitu. Itu nanti kita bisa ngelatih permainan yang seperti itu gitu. Jadi kita bisa ngambil dari ukuran muda, ukuran tua, ukuran masih baby. Cuma kalau baby kan prosesnya kita tuh harus ngerawat dulu biar sampai dia mampu buat ngegigit. Biar bisa ngegigit, maksudnya biar oh ini udah bisa dilatih nih, kita bisa tahu nih, oh ukuran segini ini bisa dilatih. Latih apa ya? Ada kan yang bisa di FF-in, ada yang ini, ada yang itu, gitulah intinya. Iya, ada yang nanya juga nih, Bang, burung-burung di Lidah Hakim, si Afgri itu dan burung-burung yang lain ada di sini, kakak tua dan lain-lain, itu tuh dari kecil itu ada suratnya nggak sih? Ya jelas ada dong. Kita di sini itu pelihara hewan sebanyak ini, nggak cuma burung. Semuanya yang ada di sini tuh pasti bersurat. Itu wajib. Buat kalian itu wajib. Jangan pernah pelihara burung endemik Indonesia, apalagi terutama tanpa surat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ilegal itu pasti nggak bagus, bro. Harus kayak gini nih. Kok bro sih guys? Gitu. Ini tuh bersurat. Kenapa gue bilang bersurat? Ya emang ada suratnya. Ini tuh semuanya di sini bersurat, terutama untuk si Afgri ini udah pastilah. Walaupun dia diambil dari mana, Afrika, itu pasti harus bersurat guys. Udah ya guys, lihat video selanjutnya buat si Ato sama si Ati. Kalau si Ati nih, kalian pengen apa lagi nih buat si Ati? Jangan sama kayak si Ato ya, enaknya ya kan. Oke, assalamualaikum.